Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga kepada siswa-siswi SMK Ma'arif NU 01 Wanasari. Di sini saya mendapatkan pasien untuk melakukan penggantian kampas rem di bagian belakang. Untuk melakukan penggantian kampas rem di bagian belakang, di sini nanti kita memerlukan alat-alat yang nantinya akan membantu kita pada saat melakukan proses pembongkaran di bagian roda dan terutama pada bagian knalpot. Untuk alat-alatnya apa saja, mari kita simak baik-baik pada penjelasan di video kali ini. Untuk melakukan pembongkaran pada bagian kampas rem, di sini kita memerlukan untuk pembongkaran pada bagian knalpot terlebih dahulu. Ya, kita gunakan kunci T yang sudah dimodifikasi, ya, diperpendek biar untuk melepas pada bagian mur di sini itu bisa lebih gampang, ya, ataupun tidak nyangkut dengan tanah. Nah, untuk ukuran mur itu sendiri itu ukuran mur 10, ya. Kita jadi gunakan kunci T ukuran 10. Dan untuk di bagian pegangan knalpot, ya, itu kita gunakan kunci T14, ya. Kalau kita belum mempunyai alat bantu impact ataupun alat yang nantinya akan digunakan menggunakan kekuatan angin, ya, di sini nanti akan mempermudah ataupun mempercepat ketika kita melakukan proses pembongkaran ataupun pemasangan pada tiap-tiap komponen yang akan kita pasang ataupun kita bongkar. Dengan adanya bantuan dari alat impact ini, ya, kita itu akan bisa lebih cepat untuk melakukan setiap pekerjaan pada pembongkaran ataupun pemasangan baut-baut yang mungkin begitu kencang, ya. Kita bisa perhatikan pada bagian roda di sini. Kalau kita tidak menggunakan alat ini untuk melepas pada mur roda itu juga biasanya agak susah, ya. Apalagi yang kekencangannya itu masih dari pabrikannya, itu sangat luar biasa. Dan kalau kita tidak punya alat impact ini, ya siap-siap memerlukan alat-alat yang lain, ya, untuk mengganjal dan juga mengeluarkan tenaga yang begitu besar. Untuk tahap selanjutnya kita lepas roda, tapi sebelum kita melepaskan pada bagian roda, kita kendorkan dulu pada bagian penyetelan di sistem rem ini. Kenapa kita memerlukan penyetelan pada bagian rem di sini? Ya, dikarenakan kita ketahui ketika kita melakukan proses pengereman, ya, itu kan akan mengakibatkan adanya sebuah gesekan antara tromol dengan kampas rem. Akibat dari gesekan yang terjadi antara rem dengan kampas tromol, maka pada bagian tromolnya itu juga akan tergores ataupun terkikis, ya, semakin dalam. Jadi pada bagian kampas rem ini juga pasti akan nyangkut ketika kita melakukan pelepasan pada bagian roda itu secara langsung tanpa mengendorkan pada bagian penyetel rem. Kalau posisi penyetel rem udah dikendorkan, pasti untuk melepas roda itu juga lebih mudah karena pada bagian tromol yang sudah terkikis, ya, ataupun sudah dalam karena gesekan antara kampas dengan tromolnya, ya, ini juga akan lebih mudah untuk dilepaskan. Selanjutnya adalah proses pembongkaran pada bagian kampas rem ini. Nah, kita bongkar. Perhatikan untuk melepaskan pada bagian kampas kita hanya menggunakan jari seperti ini, ya, tinggal kincup, ya, diungkit saja nanti langsung bisa lepas. Oke, kita siapkan untuk pembersihan pada bagian rumah tromol ini, pada bagian kampas remnya. Ini kita bersihkan dulu. Untuk pembersihan
diperhatikan ya, kita bisa gunakan masker ya, karena debu-debu hasil dari pergesekan antara kampas dengan tromol ini kan bahaya ya buat tubuh kita. Jadi kita diwajibkan juga untuk memakai masker. Oke, kita bersihkan dulu ini pada bagian rumah tromol sama dari kedudukan kampas rem ya. Kita lihat serpian-serpian debu yang berterbangan di sini ya. Ini juga hasil dari yang namanya pergesekan antara kampasnya. Untuk pembersihan kita bisa gunakan kuas ya untuk pembersihan pada bagian sela-sela yang ada di dalam biar lebih bersih lagi ya. Terus kita semprot pakai angin dari kompresor. Oke, kita lihat kotoran yang ada pada bagian tromol ya, itu sudah terlalu banyak. Nah, di sini juga kita nanti akan amplas pada bagian tromolnya ya. Wow, luar biasa ini debu-debunya. Ya kalau kita nggak pakai masker ya siap-siap ya, paru-paru kita itu juga siap kotor lah ya. Jadi tidak kotor hanya di luar saja ya, di bagian dalam juga kotor ya. Kita harus hati-hati, kita mencari uang itu untuk makan ya, bukan untuk masuk ke rumah sakit karena sesak napas ya, gara-gara hanya masalah sepele seperti ini. Oke, kita amplas pada bagian rumah tromolnya ataupun rumah remnya di sini. Nah, kita amplas, nanti kita bersihkan lagi ya sampai bersih biar pelanggan juga ikut senang ya. Nah, untuk bagian ini ya tadinya sudah dipasang untuk bagian rodanya, cuma terkendala ketika dilakukan rem ini pada bagian stud dari rem tersebut itu tidak mau kembali secara maksimal. Ya, ini juga bahaya nanti kalau misalnya kita ngerem juga akan mengerem secara terus-menerus. Ya, kita lepas juga dan lakukan pembersihan total pada bagian stud dari yang namanya rem di sini. Ya, sistem rem ini juga memerlukan pelumasan yang nantinya akan dibutuhkan untuk gaya gesek yang terjadi antara stud dengan kampas remnya. Oke, ini ada pegas dari pegas pengembali stud ya. Ini jangan sampai lupa. Biasanya ini terkadang ada yang lupa bahkan salah memasang pada bagian pegas tersebut ya. Oke, kita lepas lagi untuk bagian kampas remnya yang baru ya, kita bersihkan pada bagian stud dari kampas rem. Kita bersihkan, kita amplas dan kasih paslim ataupun grease ya, biar pada saat melakukan proses penekanan pada bagian kampas ini pada bagian stud juga bisa kembali seperti semula ataupun netral, tidak melakukan pengereman secara terus-menerus ya. Nah, kita lihat pada bagian ini ya, ini sudah kering dan tidak ada pelumasan sama sekali ya, makanya kita bongkar pada bagian ini juga. Nah, sebenarnya wajib setiap melakukan proses perbaikan kampas rem ini pada bagian stud itu harus dilepas dan dilakukan pembersihan. Cuma terkadang ada pemilik bengkel ya ataupun pelaku dari bengkel tersebut itu terkadang sungkan ataupun malas untuk melakukan pembongkaran pada bagian ini juga,
karena yang dibutuhkan hanya mengganti kampas, tinggal pasang-pasang, udah selesai bayaran. Oke, kita bersihkan pada bagian ini ya, terus kita kasih paslim ataupun grease ya, kalau bahasa orang sini itu namanya gemuk. Perhatikan pada bagian rumah dari stud ini ya, ini dilihat kering kotor ya, ini yang nantinya akan mengakibatkan ketika kita melakukan pengereman kok tiba-tiba sepeda motor itu seperti ngerem secara terus-menerus ya. Ini akibat dari bagian dari stud rem ini itu kotor dan macet. Ini harus kita lakukan pembersihan juga. Oke, perhatikan untuk pemasangan pada bagian stud di sini itu kita harus bisa memperhatikan ya pada bagian tanda yang ada di bagian stud tersebut. Kita dilarang untuk memasangnya secara bebas, tapi di sini itu ada tanda dari titik yang nantinya akan menyatukan dua buah komponen pada bagian stud ini ya. Oke, perhatikan pada bagian gerigi yang berbeda sendiri ya. Di sini itu ada celah yang terlalu begitu besar ya. Ini yang nantinya akan dipaskan dengan bagian tanda yang ada di sini ya. Ini kan celahnya beda ya. Jadi kalau misalnya kita pasangnya asal-asalan juga tidak akan masuk ya. Ini masuknya seperti ini karena posisi pada bagian stud ini sudah dikasih penempatan. Terkadang ada yang memaksakan kehendak dari egonya sendiri ya, ini dipasang asal-asalan dan mengakibatkan gerigi yang ada pada bagian stud ini itu rusak ya, dan ini bisa berbahaya ketika kita melakukan proses pengereman dan gerigi pada bagian tersebut itu rusak ya, siap-siap ya. Terkadang kita itu ngerem tapi kok tidak ngerem ya, karena lepas antara gerigi pengunci dari bagian ini.
Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.